ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Biar perbedaan terlihat antara Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha awliya'ahu fathan mubina wa fawwazahum fawzan 'azima. Allahumma shalli 'alan nabiyyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi azimi mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan yang mulia Guru Agung Tuhan Syekh Muhammad Abdul Qausifullah Maslul. Semoga Allah senantiasa limpahkan karunia sehat jasmaninya, dipanjangkan usia dunianya, ditambah-tambah berkah karomahnya untuk kepentingan kita semua. Al-Fatihah. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan para wakil talqin, pengersa Ba'awas, Bapak Kiai Nasiri, Bapak Kiai Sakur, Bapak Kiai Muroi, Bapak Kiai Ahmad, Bapak Kiai Anfas, dan seluruh wakil talqin yang hadir dan yang tak hadir, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Para kiai, para ulama, para sesepuh, para ustadz, ustazah, pemangku, manakib yang sama-sama kita cintai, Bapak Agus sekeluarga, Ikhwan Ahwat, Pondok Pesantren Suryalaya, Sirna Rasa khususnya Balter 38 yang diketahui oleh Bapak Kiai Haji Roni. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. Syukur alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberi umur, masih diberi sehat, masih diberi bahagia. Ibu datang ke sini mau cari cinta atau cari pahala? Ini anak-anak muda mau cari cinta apa pahala? Insya Allah. Adik-adik yang muda cari cinta apa pahala? Saya mau tanya sekali lagi, mau cari cinta atau pahala? Kok jadi berubah? Sekali lagi,
Cari pahala atau cari cinta? Cinta bukan hanya di mata. Asik. Cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka. Biar perbedaan terlihat antara, Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Biar perbedaan ada di antara kita. Kalau kata orang lain, ngapain malam-malam di sini teriak-teriak, berisik aja, bikin telinga orang lain peka. Tidak apa-apa, kita memang harus berbeda dari yang lain. Kalau kita mengaku cinta, tetapi pikiran kita melayang-layang keluar, berarti itu namanya bukan cinta, tetapi cinta dusta. Bukan cinta monyet. Ngaku cinta kepada Allah, tetapi hatinya melayang-layang, pikirannya kemana-mana, itu namanya bukan cinta. Sama seperti suami punya istri, tapi pikirannya kemana-mana, itu namanya bukan cinta, betul Ibu? Aduh. Ngomong-ngomong, ini ibunya lebih banyak daripada bapak-bapak ya. Bu, suaminya ikut ke sini nggak? Alhamdulillah. Bapak, suaminya, istrinya ikut ke sini? Tidak. Ibu, kalau saya analisa, memang di setiap manakib rata-rata itu dipenuhi oleh lebih banyak ibu-ibu Pak Kiai. Di mana-mana. Hidup Ibu! Hidup Ibu! Ahli surga semua. Kalau ahli surga, berarti kita harus siap dengan kualitasnya, Bu. Kalau ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak, itu satu pertanda bahwa ibu harus lebih memiliki kesadaran. Kita tonjolkan kualitas karena kita banyak sekali kompetitor. Mengerti maksud saya? Kalau laki-lakinya sedikit, ibu-ibu banyak, berarti ibu harus memiliki kualitas lebih daripada kaum wanita yang lain. Setuju? Satu wanita memiliki 4 kualitas. Itu yang ibu dambakan. Daripada bapaknya 1, ibunya 4. Betul? Maaf tidak menyindir saya. Lanjutkan. Baik Ibu. Belum ngerti, tenang, makanya cepat gede. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita bersyukur hadir di raudhah, di majelis zikir ini. Kita mencari cinta, semata-mata mencari cinta Allah. Buktikan cinta kita ini dalam perilaku, dalam amalia. Pengajian manakib ini adalah pengajian yang orang-orangnya telah memperoleh ridha. Pengajian manakib ini adalah pengajian yang orang-orangnya telah memperoleh ridha. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'una tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridhai orang mukmin yang berjanji setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Pohon apa? Pohon la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah memberikan ketenangan ke dalam hati kita. Allah memberikan kemenangan yang dekat kepada hati kita, kepada kita semua. Tidak akan ada kemenangan tanpa ketenangan. Untuk memperoleh kemenangan, untuk memperoleh ketenangan dengan la ilaha illallah. Dengan itu kita akan tahu bagaimana derajat kita di sisi Allah. Ingin tahu derajat kita di sisi Allah? Ingin tahu? Untuk mengetahui derajat kita di sisi Allah adalah bagaimana kita menempatkan kedudukan Allah di dalam kolbu kita.
Apa katanya Ibu? Bisa diulangi? Bisa diulangi? Untuk mengetahui bagaimana derajat kita di sisi Allah adalah dengan mengetahui bagaimana kita menempatkan kedudukan Allah di dalam kolbu kita. Ya, baru kita akan tahu kita punya derajat nggak? Ya, kan kalau kita ketemu dengan mendengar orang yang meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum almarhumah diterima di sisi Allah. Untuk mengetahui diterima atau tidak di sisi Allah hanya Allah yang tahu. Tetapi kita bisa evaluasi diri kita. Tolong ukurnya adalah dengan frekuensi mengingat. Kita semua diberikan porsi dalam 24 jam sehari. Berapa banyak frekuensi kita mengingat Allah? Berapa banyak kita mengingat Allah dalam satu hari 24 jam? Apakah hanya pada saat sedang sholat saja? Apakah hanya sedang zikir saja? Apakah hanya sedang ngaji Quran saja? Apakah hanya sedang puasa saja? Sedang haji, sedang umrah? Lalu dalam aktivitas lain di luar ibadah, rutinitas kita, apakah kita tidak mengingat Allah? Itulah pentingnya mengapa supaya mengingat Allah itu menjadi satu kesatuan dengan diri kita, dengan jiwa kita, menyatu di dalam ruh kita, harus ditanamkan di dalam kolbu supaya kita tidak akan pernah lupa lagi, supaya kita lupa ingat lagi, kita putus nyambung lagi. Sehingga setiap detik, setiap saat, dalam segala macam aktivitas, senantiasa kolbu kita, hati kita ingat kepada Allah. Lagi kerja ingat Allah enggak, Ibu? Alhamdulillah. Kadang-kadang jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya. Tolak ukurnya itu. Frekuensi mengingat Allah. Betapa kita syukuri kita dipertemukan oleh Allah bersama guru ruh. Yang membimbing ruh kita. Yang membawa ruh kita pulang kepada Allah. Yang asalnya ruh kita ini suci. Terkontaminasi pada saat kita hidup di dunia. Kemudian kita pulang kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Itu maunya ruh kita. Ruh kita ini terpenjara di dalam badan kita. Jangan dianggap senang dia. Terpenjara. Nggak suka kalau kita bawa maksiat. Nggak suka kalau kita bikin dosa. Berontak dia. Dan yang paling bahagia, yang paling girang, yang paling senang. Ketika mendengar ada acara manakib. Yang paling bahagia adalah ruh kita. Yang protes siapa? Kaki kita. Yang protes siapa lagi? Apalagi pinggang kita. Yang protes duit kita. Yang protes apalagi otak kita. Ngapain ke situ? Gak masuk akal ngomongnya lantur. Banyak protesnya raga kita ini. Untuk cantik pergi ke dokter ahli kecantikan. Untuk otak pinter kuliah di universitas, belajar kepada dosen. Pengen jago masak, belajar kepada Chef Juna. Pengen badannya kekar, belajar kepada Aderai. Lalu ruh kita belajar kepada siapa? Kita membutuhkan guru ruh yang hidup, yang dapat membimbing supaya ruh kita pulang kembali kepada Allah. Kenapa membutuhkan guru yang masih hidup? Karena kita semua masih hidup. Bagaimana kalau guru kita sudah pulang kembali kepada Allah, akan ada pelanjutnya untuk melestarikan para generasi muda supaya berlanjut menjadi pengamal thariqah qadiriyah Nangsaban. Iya, Pondok Pesantren Surya Laya.
Oleh karena itu, Abah Aus itu seringkali menyampaikan tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Yang telah ditanamkan di dalam kolbu kita ketika kita amalkan, itu adalah bentuk syukur yang tiada tara. Karena syukur ini, kalau hanya diucapkan di lidah, kalau hanya diamalkan dalam bentuk perbuatan, itu hanya ada waktu-waktu tertentu. Ada kalanya lisan tidak berzikir, lisan kita ini. Ada kalanya tubuh kita ini tidak ibadah. Ya, ada kalanya otak kita lupa. Lalu kalau ditanamkan di dalam kolbu, insya Allah itu tidak akan pernah bisa lepas lagi. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan namanya di dalam kolbu makhluknya melalui lisan seseorang yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang kolbunya senantiasa tersambung terhubung kepada Allah, tidak menyisakan sekecil apapun, sedikit pun, sedetik pun untuk tidak mengingat Allah. Senantiasa kolbunya selalu ingat, beliaulah yang memberikan cahaya di dalam kolbu kita. Sehingga kita syukuri. Dalam segala aktivitas kita senantiasa bisa mengingat Allah. Enak gak? Lagi makan ingat Allah, lagi minum ingat Allah. Ku menangisku karena Allah. Bantuan. Diulang. Menangisku karena Allah. Ku bersedih, sedihku karena Allah. Mau makan teringat, mau tidur teringat, mau apapun teringat. Oh ya Allah. Sekali lagi. Oh. Sekali lagi. Oh ya Allah. Alhamdulillah. Mengapa menangis karena Allah? Diri yang penuh dosa, diri yang senantiasa banyak maksiat, diri yang sombong, itu semua karena lupa kepada Allah. Diri yang tak memegang amanah, diri yang tak pernah jujur, banyak membohongi orang lain, itu karena lupa kepada Allah. Kalau kolbunya senantiasa ingat kepada Allah, itu akan menjadi kontrol akhlak kita. Akan jadi kontrol lisan kita, akan jadi kontrol mata, pendengaran. Semua indera kita ini akan terkontrol oleh kolbu kita. Ketika itu senantiasa dihidupkan zikir la ilaha illallahnya, kita amalkan terus dan fokus memperbaiki diri. Saya yakin tidak akan ada satu orang pun yang sibuk untuk menelaah, mengkoreksi, mengevaluasi, mengusil kepada orang lain. Semua akan fokus membenahi diri. Semua akan fokus membenarkan bagaimana perilaku dirinya harus lebih baik daripada hari ini. Lalu pertanyaannya, apakah ada orang yang sudah bertorikoh tapi kelakuannya kok makin menjadi-jadi? Ada yang begitu? Ada? Katanya sudah belajar zikir kepada Abah Aus, tapi kenapa kelakuannya kok makin menjadi-jadi, malah jadi sombong, malah menjadi senior, malah menjadi paling rajin manakib, malah semakin paling rajin bangun malam. Ada yang begitu? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Banyak orang yang menyalahkan ajarannya. Yang salah bukan ajarannya, yang salah bukan murid, bukan mursyidnya. Yang salah adalah diri kita sendiri. Belajar bertoriko saja
kelakuannya masih acak-acakan, bagaimana kalau tidak bertoriko? Oleh karena itu kita bersyukur kita belajar bertoriko ini sama-sama mensucikan diri kita. Allah mengutus Rasulullah, Allah mengutus para nabi, Allah mengutus kiai, ulama, ustaz. Itu untuk apa? Untuk menghayap. Understand? Menghayap? Apa artinya? Bahasa Sunda. Untuk mengajak, untuk menyeru, untuk merangkul. Kita semua yang jalannya tersesat, siapa saja yang jalannya tersesat, mereka lah pewaris Rasulullah, mengajak kepada jalan yang benar supaya ruh kita suci kembali dan kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Kan tugas yang beriman itu berdakwah. Siapa bilang? Ada waktu zaman COVID kemarin, saya kehilangan kerja, katanya begitu. Saya bangkrut, saya PHK, saya kehilangan kerjaan karena COVID. Siapa bilang kehilangan kerjaan? Satu ketika datang seorang notaris kepada Abah Awas. Abah, saya kehilangan kerjaan. Gagah Abah, kata Abah gitu. Gagah Abah, siapa bilang kamu kehilangan kerjaan? Mana kek hataman? Itu tuh kerjaan. Jangan anggap sepele. Kerjaannya lebih berat daripada kerjaan siang hari di kantor. Betul nggak? Hebat dong kita bisa melakukan pekerjaan sementara kolbu kita, ingatan kita terus kepada Allah. Hebat nggak? Belajar. Sama-sama sedang belajar kita ini. Itu adalah ilmu yang sangat tinggi. Oleh karena itu, karena kita sedang belajar ilmu yang tinggi, riyadhahnya juga besar. Berat riyadhahnya juga. Tapi semua yakin pasti bisa melewati riyadhahnya. Karena guru memperjalankan kita semua dengan ujiannya masing-masing. Ya. Guru cinta pada kita semua. Semua yang datang diakomodir, semua yang datang dipeluk, semua yang datang welcome. Abah sayang kepada kita semua. Gak ada tuh yang dibeda-bedain, betul kan? Gak dibeda-bedakan. Tidak karena bupati yang datang diberi kudu jumannya berlapis emas, ya. Semua sama, amaliyahnya sama. Itu karena kecintaan guru kita kepada kita. Ingin selamat pulang bareng-bareng. Ingin selamat pulang bareng-bareng. Semoga kita semua mencintai guru kita tanpa syarat. Adakah kita yang mencintai guru dengan syarat? Ada. Diajak sama kawannya kepada Abah Aus dalam kondisi bangkrut. Tiba-tiba 40 hari setelah mengamalkan Thariqah Qadiran Sabandia, kok nggak maju-maju, masih tetap bangkrut. Abah yang disalahin. 2 tahun belajar Thariqah, nggak laku-laku, masih lajang. Ada itu. Kenapa nggak laku-laku? Jangan salahkan Abah, jangan salahkan amaliyahnya. Kita berguru kepada Abah itu bukan guru bisnis. Kita berguru ruh. Kita berguru kepada Abah itu belajar pulang kepada Allah. Adapun nanti kalau kita jadi maju usaha, jadi kita jadi cepat dapat jodoh, punya kemajuan dalam segala bidang, itu tuh bonusnya. Kasih sayang Allah karena kita mendekat, merapat terus kepada Allah. Sehingga kita tidak pernah disibukkan dengan meminta. Kita sibuk berzikir, mengingat Allah. Ketika Allah kita rapat terus, kita dekati terus. Allah mendekat lebih cepat daripada kita mendekat kepada Allah. Dan Allah tahu maunya kita apa. Allah tahu kita butuh apa, Ibu. Jangan pernah berprasangka kepada Allah. Kenapa? Allah tuh kok ngasih ujian gini-gini amat ya? Ibu ada yang galau di sini? Banyak? Pak Kiai ceritanya saya itu
dulu buka klinik. Karena background saya itu adalah psikolog. Jadi saya buka klinik untuk menerima pasien-pasien abnormal. Ya, normal abnormal. Banyak sekali pasien yang datang ke klinik saya itu untuk konsultasi masalah jiwa, masalah-masalah pribadi. Banyak sekali yang tidak bisa tidur, insomnia bertahun-tahun, gangguan tidur, dan mereka pergi ke psikiater, diberikan obat, bisa tidur, tetapi masalahnya tidak pernah selesai. Dan mohon maaf, kapasitas intelektualnya semakin menurun karena pengaruh obat. Lalu begitu saya riset, memperhatikan di tempat manakib, begitu baca Quran, sholawat, masuk ke tanbih, mulai ibu-ibu bapak-bapak pada ngantuk lah. Betul nggak? Jadi manakib ini menjadi tempat terapi yang sangat efektif. Akhirnya Pak Kiai saya tutup klinik saya. Karena tempat manakib ini menjadi kompetitor saya. Daripada saya harus berkompetisi dengan tempat manakib jadi dosa, masa saya harus berdoa kepada Allah, ya Allah semoga orang-orang jadi pada gila, biar saya dapat rezeki. Gak benar doanya ya Pak Kiai. Dan Abah memberikan amanat kepada saya, lanjutkan perjuangan Umi Ros, ibu almarhum, ibu saya. Seiring dengan amanat itu, saya tutup kliniknya. Ternyata ibu, apa penyakit yang tidak bisa disembuhkan melalui manakib ini? Masya Allah. Karena kita bersandar penuh kepada Allah melalui karomah berkahnya Tuhan Syekh Muhammad Abdul Ghasaqullah Masyul. Kita mengenal la ilaha illallah. Kita diizinkan oleh Allah untuk senantiasa menyebut kalimat la ilaha illallah. Kita diizinkan oleh Allah untuk datang ke tempat mulia seperti ini. Kalau kita tidak diizinkan, tidak dikehendakinya, kaki kita tuh nggak akan pernah bisa sampai di tempat ini. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah. Itu adalah tanda kita cinta kepada Allah. Bukan mencari pahala ke sini. Kalau kita cinta kepada Allah, segala amalia ibadah kita laksanakan, Allah memberi pahala, memberi bonus, memberi apa saja, itu hak Allah. Mau memberi apa saja kebahagiaan untuk kita. Oleh karena itu orang-orang yang senantiasa rajin istiqomah pergi ke manakib, itu wajahnya berseri-seri. Berseri-seri. Di rumah konflik, datang ke manakib happy. Di luar banyak hutang, datang ke manakib bahagia. Bahagia ini akan menjadi doa, Bu. Senyum ini akan menjadi doa, tertawa ini akan menjadi doa. Ketika kita mengungkap, ya Allah terima kasih, aku bersyukur, aku bahagia, itu akan menjadi afirmasi. Kalau di dalam bahasa kerennya adalah law of attraction. Bagaimana kita mengattract alam semesta ini supaya bekerja sama dengan alam bawah sadar kita. Sehingga yang datang kepada kita adalah cinta, 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 rizki, bahagia. Karena kita mendekat kepada sang pemilik cinta, sang pemilik bahagia. Murid-murid Abah Aos itu murid-murid yang penuh cinta damai, tidak suka berkonflik. Mengapa dirinya penuh kedamaian? Karena selalu hidup sang maha damai di dalam kolbunya. Sehingga nggak punya kesempatan untuk mencari konflik dengan orang lain. Nggak suka, nggak sempat lihat kejelekan orang lain. Yang ada itu damai bersama Allah. Ya, kalau melihat orang lain berwarna hijau, kuning, hitam, putih, jangan rese. Kita semua sama-sama dalam satu guru. Diajarkan cinta, kasih sayang, kedamaian, untuk bersinergi, untuk harmoni satu sama lain. Tidak untuk berkonflik, bersengketa. Kalau Allah senantiasa ada di dalam kolbu, menatap orang lain itu hanya cinta, tidak ada yang lain. Hanya cinta, hanya damai. Bahkan kita memetik daun pun tak akan berani. Kenapa? Tak berani, tak rela kita melukai orang lain. Jangankan manusia,
tumbuhan pun, hewan pun takkan berani kita lukai. Percayalah. Karena itu, kita mendekat pada yang maha cinta. Gak akan ada orang terluka. Tidak akan ada orang terluka di muka bumi ini. Oleh karena itu, adik-adik kecil, Masya Allah, saya bahagia sekali rasanya dunia ini akan langgeng selamanya Pak Kiai. Ngelihat anak-anak ya masih muda-muda belia seperti ini belajar bertoriko. Mereka punya dasar yang kuat bagaimana mengingat Allah. Nantinya mereka akan menjadi orang-orang sukses yang tidak lupa kepada Allah. Anak-anak muda Balter 38 yang gagah perkasa. Bayangkan di balik keperkasaannya ada hati yang lembut. Menatap wanita dengan penuh kelembutan. Iya, gimana pemimpinnya dulu? Meskipun suaranya menggelagar tapi hatinya lembut. Takkan pernah berani melukai wanita. Begitu juga sebaliknya Ibu. Seorang wanita yang penuh syukur kepada Allah, indranya terjaga. Selalu memberikan tatapan mata suami itu indah dilihatnya. Pendengaran suami rasanya syahdu. Karena cantiknya wanita itu bukan dipoles oleh makeup, betul nggak? Betul nggak? Mata pakai bulu mata palsu, mata pakai softland, kemudian bibir pakai gincu yang harganya 10 juta. Kemudian skincare-nya harganya puluh-puluh juta. Tapi kalau jutak-jutek sama suami, poporongos, popolotot, melak cangkeng. Ibu, suami nggak akan nafsu. Tuh. Tuh. Mohon maaf Ibu, karena apa? Ini kita bicara dewasa ya. Gak apa-apa, nanti ini gak apa-apa. Ini ilmiah. Organ seks yang paling vital bagi pria adalah otak. Jadi kalau otak pria menangkap indranya melalui mata, hidung, telinga, sentuhan tangannya, bikin sebal dia itu, Bu, gak akan bisa hidup itu. Ya, jadi jangan pernah salahkan bapak-bapak kalau tidak memberikan kebahagiaan atau kepuasan buat ibu-ibu, karena kita menstimulasi sesuatu yang tidak bikin bapak happy. Hidup bapak-bapak. Jadi kembali lagi kita bersyukur berguru kepada Tuan Syekh karena kita belajar bagaimana memiliki akhlak yang indah. Abah Aus itu adalah seseorang yang memiliki akhlak tandih. Kita belajar segala-galanya dari beliau. Kelembutannya kepada istri, Masya Allah. Abah Aus itu tidak pernah memerintah istri. Hidup ibu-ibu. Bapak-bapak, Abah Aus itu seumur-umur saya dewasa. Kok dewasa? Sudah tua kali ya, ini udah 50 tahun lebih. Seumur-umur saya hidup, saya tidak pernah melihat dan menyaksikan Abah itu memerintah istri. Mau tahu nggak Bapak kenapa Abah tidak pernah memerintah istri? Karena istrinya sudah melakukan lebih dulu. Jadi kalau sakit hati diperintah sama suami, kita ngerti lebih dulu. Ya? Paham Ibu? Jadi kalau malam hari mau tidur supaya tidak terpaksa, Ibu harus ready to use. Siap? Alhamdulillah.
Setuju aja dah bapak-bapak. Ya, siap ya Ibu? Harus selalu siap, supaya kan ada wanita yang tidak suka diperintah Pak Kiai. Curhat. Bu, curhat di Manakib gratis, Bu. Kalau Ibu datang ke klinik saya 1 jam 500.000. Nggak usah, makanya saya tutup. Biar semua datang ke Manakib gratis, happy, bahagia. Tuh kan, yang nggak niat senyum kesini ikut senyum. Anak-anak yang nggak ngerti juga kan dia ikut senyum. Ya kan? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh berkah karomat Tuhan Syekh Muhammad Abdul Ghazal Allahumma shalli al qadiri an-naksabadi al-kamil mukamil al-muwafaq al-kutub qadasallahu sirrahu al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi Muhammadin wa ala